Jadi kakak percaya, ibu percaya bahwa anak-anak juga melakukannya di rumah ya. Tidak lagi disuruh-suruh kan? Jangan nanti misalkan pulang dari sekolah kalian itu asal main letak aja di mana tasnya. Tas bisa ke dapur atau sepatu bisa ke rak baju. Ya, itu jangan ya. Ya, anak-anak sudah pasti tahu di sekolah juga sudah diajarkan bagaimana kita untuk merawat lingkungan. Ya, ibu percaya bahwa itu dapat melatih kita untuk mengontrol diri kita dari perilaku-perilaku negatif seperti yang tadi berkata kasar, terus berbohong, egois. Pernah nggak sini berbohong sama ibu? Pernah. Berbohong apa? Pasti berbohong waktu, pasti pernah kan? Jangan adik-adik ya. Terus moralitas itu membantu kita untuk dapat memahami pentingnya untuk menghormati orang lain dan serta menjaga lingkungan sosial kita ya. Terus moralitas itu apa sih yang menggambarkan sikap kita dengan moralitas? Ya, apa yang menggambarkan moralitas dalam hidup kita, dalam sikap kita lah? Apa? Nah, sikap misalnya kayak sikap yang menggambarkan moral kita kayak pastinya jujur, itu kan sikap kita kan, sikap moral kita jujur. Terus kita harus berani berkata jujur meskipun sulit ataupun itu sulit ataupun itu tidak boleh diapain, kita harus tetap jujur ya. Terus perilaku yang menggambarkan moralitas itu juga merupakan tanggung jawab, sikap sadar kita atas kewajiban. Pasti sini punya kewajiban kan, punya tanggung jawab nggak di sini? Pasti ibu pasti buat jadwal pastinya ya, tanggung jawabnya mulai dari bangun harus tepat waktu, bangun tidur. Mulai di sini jam bangun tidur jam 6 aja kan? Jam 5. Semuanya jam 5 benar ya? Jam 5. Oh. Itu harus kita tanamkan ya, jadi kita tanggung jawab di diri kita sendiri. Terus sopan santun, lagi-lagi sopan santun loh diingatkan kita, sopan santun. Gimana sih caranya? Itu tadi merasakan menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang lain, baik itu dari ucapan kita terus maupun tindakan kita ya. Terus yang keempat itu ada empati kita, kepedulian kita, sikap peduli kita. Kita harus merasakan oh orang ini lagi sedih nih, kita harus empati, jangan langsung mengejek dia gitu ya, hibur dia misalnya, oh lagi sedih gini, rangkul dia gitu ya. Ada tunjukkan sikap empati kita. Terus disiplin. Nah, disiplin waktu. Tadi bangun jam 5, habis bangun langsung beresin kasur, kamar tidur, terus berangkat sekolah, terus sarapan. Terus habis berangkat sekolah pulang tepat waktu di sini, salam sama ibu baru pulang. Nah, kalau mau keluar ya izin sama ibu gitu ya. Pasti di sini ada diajarkan disiplin pastinya ya, disiplin waktu juga ya adik-adik ya. Terus yang kelima itu ada bersyukur. Lagi-lagi juga kita ingatkan bersyukur ya, bersyukur dan tetap rendah hati. Kita harus menyadari setiap hal baik yang kita terima, setiap hal baik nasihat yang ibu ajarkan kepada kita. Dan yang terakhir itu kerjasama kita di sini. Kita sini sama-sama pastinya kan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita harus merangkul dan sesama kita sendiri semua ya. Jangan suka kayak aku mau ngerjain aja lah, gak perlu dikerjain sama itu gitu. Kita punya kegiatan masing-masing, harus ya gitu ya adik-adik. Kita harus punya kerjasama kita juga di sini ya. Kita harus sama-sama. Kerjasama itu yaitu menunjukkan semangat kebersamaan kita dan saling membantu sesama kita yang ada di sini. Nah, di sini juga abang ada literasi video nih juga. Ada mau nonton nggak? Nah, di sini pasti pernah nonton kisah Alkitab anak yang hilang nggak? Anak yang hilang. Pernah kan? Yang dia itu pergi kayak bilang
merantau terus banyak dapat warisan, terus dia nggak apa namanya menghambur-hamburkan uang gitu, terus balik dari situ ayahnya selalu menerima dia. Jadi pernah dengar itu nggak? Pernah kan? Yuk kita nonton yuk videonya yuk.